Yang penting kata almarhum Zainuddin MZ dalam bersedekah itu, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Soal banyaknya itu nomor satu. Oke, nomor satu Ustadz ya. Yang utamanya peluang orang berbuat maksiat di Ramadan ini sempit. Cenderung lebih sedikit. Cenderung lebih menurun. Nah, ada aja tapi disempitkan, ditutup oleh Allah SWT. Jadi ketika akan meninggal dunia, Nabi itu sempat membisikkan suatu ke telinganya Fatimah ini. Dan Fatimah menangis. Ketika Rasulullah membisikkan satu lagi ke telinganya, Fatimah tersenyum. Ya, belakangan Aisyah kepo, nanya, pengen tahu bisikin apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal Saputra di Dialog Senja. Dan kali ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Ustadz Happy. Assalamualaikum Ustadz Happy, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat lah ya? Alhamdulillah ya. Luar biasa banget Ustadz. Ini respon kita positif banget nih dari teman-teman, dari jamaah kita ini ya. Setelah kita ngobrol beberapa episode, kali ini kita ketemu lagi Ustadz. Yep. Dan kali ini kita bakal membahas tentang kisah-kisah besar apa saja sih Ustadz yang terjadi di sepanjang bulan Ramadan. Ya. Mungkin di masa-masa Rasulullah dan lain sebagainya. Iya. Mungkin kita bisa jelaskan dari dua peristiwa. Pertama, Ramadan di masa Rasulullah. Ya. Peristiwa apa saja yang terjadi ya. Baik sebelum beliau hijrah ataupun setelahnya. Pertama yang terkenal sekali dan viral gitu ya adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. 17 Ramadan Ustaz. 17 Ramadan atau mungkin ada yang mengatakan pada tanggal-tanggal yang lainnya. Tapi yang pasti itu di Ramadan. Karena Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jelas ya, bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Nah, ini peristiwa pertama yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran turun kepada baginda Rasul pada awal mula pertama kali itu di bulan Ramadan. Di kita viralnya 17 Ramadan, tapi riwayat mengatakan setelahnya mungkin tanggal 21 dan seterusnya. Tapi yang pasti di bulan Ramadan karena clear Al-Qur'an mengatakannya Syahr Ramadan bulan Al-Qur'an alladzi yang unzila fil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Satu. Ini sebentar. Ini tuh Ramadan pertama kali Rasul. Bukan. Atau di tahun-tahun sekian Ramadan yang keberapa gitu. Bukan. Jadi Al-Qur'an turun pertama kali kepada Rasul itu di bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ini kan sudah ada sebelum Nabi diutus. Kalau tadi perintah puasa ya. Kalau perintah puasa Ramadan ketika Nabi sudah hijrah. Nah ini Al-Quran turun pertama kali di Gua Hira saat Rasulullah SAW berada di situ itu di bulan Ramadan. Yang kedua adalah di Perang Badar. Nah, ini juga terjadi di bulan Ramadan dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama baik kesaksian para sahabat Nabi sendiri maupun penjelasan dari buku-buku sejarah. Kita tahu bahwa Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Itu adalah Ramadan puasa pertama bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Oh, puasa pertama bagi Rasulullah ya. Dan kaum muslimin itu dan saja. Kaum muslimin. Iya, ya. Jadi begitu tahun kedua setelah Hijriah. Iya, setelah Nabi hijrah ya tahun kedua di bulan Sya'ban ya, turunlah perintah puasa Ramadan. Begitu mereka melaksanakan puasa ya, kemudian perintah jihad, mereka berangkat ke medan Badar dan terjadi perang Badar itu tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan juga. Ya. Nah sisanya yang terkenal juga adalah peristiwa Fathu Makkah. Ya, ketika Rasulullah dan kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju ke Makkah di 8 Hijriah, ya, setelah 8 tahun Nabi hijrah, Nabi masuk ke Makkah itu di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah dan Mekah pun tunduk takluk ya pada masa Rasulullah SAW pun di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Makanya dalam riwayat Umar mengatakan kami pernah ya bersama Rasulullah berperang bersama Islam ya ghazwatain ya di bulan Ramadan yaitu perang Badar dan perang atau peristiwa Fathu Makkah. Ya. Sisanya Ramadan Nabi dihabiskan di Madinah Al-Munawwarah dan tidak ada peristiwa besarnya. Nah, yang mungkin bisa dijelaskan juga adalah wafatnya Khadijah di bulan Ramadan di bulan Ramadan juga. Di tahun keberapa Ustaz? Tahun ke-10 kenabian. Jadi Rasulullah ya, menjadi nabi ini sebelum hijrah tentu saja. Ya. Kemudian di tahun ke-10 tersebut Nabi kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai. Pertama pamannya Abu Talib, ya, itu di bulan Rajab wafatnya. Nah istrinya Khadijah itu di bulan Ramadan.
Jadi wafat di bulan Ramadan Khadijah. Begitu berkesan dan begitu membekas peristiwa ini, dan Nabi sangat berduka dengan kehilangan paman dan istrinya. Pamannya ini meninggal dalam keadaan musyrik. Tidak sempat masuk Islam. Padahal sang paman inilah yang menggantikan peran ayahnya, peran kakeknya setelah meninggalnya. Dia meninggal tanpa masuk Islam dan 3 bulan kemudian Khadijah wafat di bulan Ramadan. Sehingga tahun ini dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan bagi Rasulullah. Bagi Rasulullah SAW, karena beliau kehilangan 2 orang yang sangat dicintai, baik pamannya ataupun Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Yang lainnya putri beliau Fatimah pun meninggal di bulan Ramadan. Menyusul 6 bulan setelah Nabi wafat. Kalau Nabi kan wafat di bulan Rabiul Awal. Kita tahu Nabi wafat pada Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Ramadan 6 bulan kemudian setelahnya Fatimah wafat. Yang menyusul sang ayah yaitu Rasulullah SAW. Makanya benar kata Rasulullah jadi ketika akan meninggal dunia, Nabi itu sempat membisikkan suatu ke telinganya Fatimah ini. Dan Fatimah menangis. Ketika Rasulullah membisikkan suatu lagi ke telinganya, Fatimah tersenyum. Belakangan Aisyah kepo, nanya, pengen tahu bisikin apa sih gitu sehingga membuat Fatimah menangis kemudian tertawa, tersenyum. Kata Fatimah, bisikan pertama Nabi mengatakan bahwa dia akan meninggal sekarang. Jadi ketika sakit ngasih tahu bahwa Nabi akan meninggal. Nabi akan meninggal. Ini yang membuat Fatimah itu menangis. Kemudian dibisikkan lagi apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa di antara keluargaku yang pertama kali akan menyusulku adalah Fatimah. Ini yang membuat Fatimah tersenyum. Dan betul 6 bulan kemudian di bulan Ramadan Nabi Fatimah menyusul Rasulullah SAW. Yang saya ingat juga adalah peristiwa wafatnya Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah, menantu Rasulullah, sahabat beliau, pun meninggal di bulan Ramadan. Beliau ditusuk, dibunuh pada perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Kufa di tahun 40 Hijriah, jauh setelah Nabi wafat 2 hari kemudian beliau ditusuk 17 Ramadan, tanggal 19 Ramadan beliau wafat. Ali meninggal dunia dan dimakamkan di Kufa hari ini, dan ini juga peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Pasca Rasulullah wafat dan beberapa peristiwa lainnya, banyak peristiwa terjadi. Misalnya yang saya ingat peristiwa penaklukan Andalusia di Cordoba di Eropa itu terjadi pada akhir Ramadan tahun 711 Hijriah, 711 Masehi atau sekitar 91 atau 92 Hijriah. Jauh setelah Nabi wafat. Jadi kaum muslimin mendaratkan tentaranya di Eropa dan berhasil menaklukkan Eropa ini di Andalusia, kita kenal hanya dengan Spanyolnya. Itu pun terjadi di bulan Ramadan juga. Masya Allah. Yang lainnya ada perang Ain Jalut namanya. Ini antara pasukan kaum muslimin dinasti Mamluk namanya melawan pasukan Mongol Tartar waktu itu di daerah Palestina. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali peristiwa. Nah, jangan lupa di negara kita Indonesia. Apa nih Ustaz nih? Kang Haikal tahu kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Masya Allah. Ini mungkin banyak jemaah yang belum tahu juga kali ya. Jadi kita merdeka itu di bulan Ramadan tanggal 9. Ini menjelaskan kepada kita bahwa yang menginisiasi, yang menetapkan kemerdekaan kita, selain tentu Allah tentu saja, itu adalah pemuda-pemuda Muslim, pasti Muslim, nggak mungkin non Muslim. Pasti. Jadi kemerdekaan kita itu deklarasikan Jumat 9 Ramadan. Masya Allah. Dua-duanya hari berkah, Jumat penuh keberkahan dan Ramadan juga. Jadi bagi kita kaum muslimin, Ramadan ini selain bulan puasa begitu saja, tapi juga adalah bulan kemenangan. Karena begitu banyak peristiwa seperti perang Badar kaum muslimin menang, perang Fathu Makkah kaum muslimin menang, membebaskan Andalusia juga di bulan Ramadan, Ainun Jalut melawan pasukan Mongol, Indonesia sendiri merdeka, kemenangan di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi memang bulan Ramadan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, nggak hanya di zaman Rasulullah gitu ya Ustadz ya. Luar biasa banget. Dan memang seperti Ustadz tadi bilang, Ramadan ini adalah sebagai bulan kemenangan. Gitu bulan kemenangan. Makanya kita kalau dulu Rasulullah mungkin menang perang Badar, kita juga hari ini menang juga mestinya gitu kan, menang melawan hawa nafsu.
misalnya, atau kita anggap sebagai dan jadikan sebagai Ramadan sebagai bulan berprestasi. Makanya saya suka himbau ke teman-teman, jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan biasa-biasa aja, gitu non prestasi, enggak, malah menurunkan prestasi, enggak. Jangan jadi malas-malasan, Ustaz. Betul ya, banyak perusahaan mungkin mengeluh ketika Ramadan omsetnya turun. Mestinya enggak. Harusnya enggak. Naik. Harusnya Ramadan enggak. tuh naik mestinya. Bulan penuh keberkahannya dengan cara apa? Menaikkan produktivitas. Nah, kita yang teman-teman yang bukan karyawan, mungkin yang pekerja lepas ataupun coba berpikir kreatif ya. Beberapa Ramadan ini ya, kita create sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan makna kemenangan ini bukan hanya masalah materi, uang. Betul, tapi betul. mana bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Bagaimana cara kita mengisi Ramadan dengan baik, lebih bermanfaat gitu ya Ustadz. Ini menarik banget teman-teman, karena kalau kita belajar mungkin kita nggak sempat nih Ustadz untuk bahas satu persatu bagaimana kaum muslimin bisa menang dalam perang Badar dan lain itu sebagainya. Itu sesi sendiri itu ya. Tapi mungkin Ustadz bisa sampaikan nih untuk jamaah kita gitu ya. Kira-kira Ustadz, bagaimana sih Ustadz supaya kita bisa memenangkan Ramadan kali ini gitu ya? Tips dari Ustadz untuk bisa mengisi waktu kita supaya kita bisa jadi pemenang Ustadz. Baik. Agar kita tahu bahwa kita menang, itu kita harus membuat target. Harus ada targetnya dulu nih. Bagaimana kita bisa mengukur kemenangan kalau nggak ada target? Sama kita misalnya, bagaimana kita bisa memenangkan futsal? Kalau kita nggak ada target. Maka ada gawangnya, coba kalau nggak ada gawangnya. 2 jam main nggak tahu siapa yang menang gitu kan. Karena ada gawangnya gitu kan. Ada tujuannya gitu ya. Nah, jadi dalam semua kita main panah, mengapa bisa menang? Ya, karena ada targetnya. Coba kalau nggak ada gembleng, sembarangan mana, siapa menang? Ramadan juga begitu ya. Jadi Ramadan ini dari sekarang kita buat target-target kita ya. Baik target sifatnya ukhrawi ataupun mungkin sifatnya duniawi. Ya. Saya suka sampaikan misalnya minimal target kita Ramadan ini 4 full. 4 full. Pertama, full puasa. Puasanya harus full. Jangan sampai bolong. Kecuali kalau yang perempuan mungkin ada haid dan sebagainya. Itu ada gitu kondisi tertentu ya. Yang kedua adalah full tarawih. Full tarawih ya. Di masjid. Atau boleh di rumah Ustaz? Kalau bisa di masjid. Ya, andai ketinggalan, jangan bolong, laksanakan di rumah. Oke. Karena full tarawih ya. Full puasa, full tarawih, full tilawah. Full tilawah. Minimal 1 day 1 juz. 1 day 1 juz. 30 hari. Masya Allah. 1 day 1 juz. Minimal banget ya. Harus menang ya. Menang ya. Nah, satu lagi, full sedekah. Full sedekah. Nah, jadi kita sedekah ya. Yang penting kata almarhum Zainuddin MZ dalam bersedekah itu, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Soal banyaknya itu nomor 1. Oke, nomor 1 Ustaz ya. Yang utamanya ikhlas. Yang nomor 1-nya harus lebih banyak gitu ya. Jadi 4 full tadi ya. Full puasa, full tarawih, full tilawah dan satu full lagi sedekah. Insya Allah kita menjalankan 4 full ini menang. Wah, luar biasa banget ini. Tapi mungkin Ustadz, supaya kita makin bersemangat gitu ya Ustadz ya, untuk menjalankan goals kita di bulan Ramadan nanti gitu ya. Boleh Ustadz, dikasih tahu kabar gembiranya gitu ke kita semua. Keberkahan, keutamaan bulan puasa Ustadz, bulan Ramadan. Ramadan ya. Ya, bicara tentang Ramadan, keutamaan ini banyak sekali. Satu hadis saja misalnya. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan tiba, kata Islam, futihat abwabu al-jannah. Pintu-pintu surga itu terbuka lebar ya. Wa ghuliqat abwabu an-nar, dan pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu. Maknanya apa? Pertama, pintu-pintu surga dibuka, ini berkah bagi kita. Kita diberikan peluang yang sangat besar untuk banyak melakukan amal soleh. Kang Haikal ngaku atau tidak, insya Allah di setiap Ramadan Kang Haikal lebih soleh daripada hari biasa. Insya Allah. Itu pasti, insya Allah ya. Aku tidak ya. Karena ya begitu ya. Iya, tilawah pasti lebih banyak. Iya, benar-benar Ustaz. Sholat berjamaah pasti lebih banyak, lebih sering daripada hari ini. Artinya apa? Ini indikasi bahwa pintu surga itu terbuka. Manfaatkan, jangan sisakan. Yang kedua adalah wa ghuliqat abwabu al-jannah, pintu neraka tertutup. Peluang orang berbuat maksiat di Ramadan ini sempit, cenderung lebih sedikit, cenderung lebih menurun. Nah, ada aja tapi disempitkan, ditutup oleh Allah SWT. Wa suffidatis syaitan, dan syaitan itu dibelenggu. Muncul pertanyaan, Ustaz, katanya setan dibelenggu. Kenapa masih banyak orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya gitu? Ya, ente setannya gitu ya. Iya, benar. Setan itu kan diri sendiri itu ya, hawa nafsu kita harus kita. Makanya betul-betul ditahan ya. Jadi dengan melihat keutamaan tersebut, maka marilah kita manfaatkan ya Ramadan ini ya, yang ya tidak sepanjang tahun ya, untuk melakukan amal soleh kebaikan, baik
Amal soleh personal, ini disebut Iya. dengan ibadah personal, pribadi, dan jangan lupa juga disebut dengan amal soleh yang sifatnya sosial. Jadi ada dua, personal dan amal sosial. Sosialnya. Wah, ini menarik nih. Kalau kita bicara tentang kayak tadi Ustadz bilang, kenapa sih di bulan Ramadan mungkin teman-teman juga Haikal dan sebagainya lebih sering tilawah dan lain sebagainya. Boleh nggak sih Ustadz misal gitu Ustadz ya? Karena kita tahu ini bulan Ramadan gitu. Kita pengen hitung-hitungan nih. Wah, kalau seandainya di bulan Ramadan kan berlipat ganda ya Ustadz Iya, betul. pengen sedekah, pengen tilawah. Itu boleh nggak sih Ustadz? Karena niatnya pengen itu tadi hitung-hitungan dapat Iya. pahala dari Allah gitu. Ustadz. Boleh. Mengapa orang hari ini misalnya kalau berangkat umroh, berangkat haji, pengen berdoa li multazam? Karena ijabahnya lebih memungkinkan. Mengapa orang desakan rebutan pengen ke Raudhah? Karena peluang di ijabahnya dimungkinkan ya. Nah, kita juga demikian. Jadi dalam beribadah itu ada memang tingkatan-tingkatan. Dan kita dianjurkan untuk mengejar tingkatan yang paling baik. Yang tertinggi, waktu yang terbaik, gitu kan? Tempat yang terbaik. Nah, Ramadan itu waktu yang terbaik. Kita disuruh mengejarnya. Sama seperti sholat. Sholat itu kan ada tingkatannya. Yang paling afdal awal waktu di masjid berjamaah. Itu paling bagus. Tapi ada yang lebih rendah lagi mungkin. Ya, apa? Awal waktu tapi berjamaah, tapi di rumah. Boleh, tapi turun kadar pahala. Ada lagi kadar pahala. Awal waktu sendirian. Itu bisa sah banget sholat kita. Ada lagi akhir waktu sendirian. Wah, ya sudahlah akhir sah banget. Sholat zuhur misalnya 2:30, boleh sendirian, boleh nggak masalah. Tapi ada yang lebih utama. Ibadah juga demikian. Di hari-hari biasa kita bisa salat ibadah, tapi di Ramadan lebih utama lagi dan boleh kita kejar. Kita dianjurkan mengejar keutamaan baik waktunya ataupun tempat. Ngapain kita capek-capek ke Mekah ke Madinah? Karena mengejar tempatnya. Ini tadi ya. Mengapa kita capek-capek misalnya ngejar Ramadan? Karena keutamaan waktu di waktunya. Wah. Boleh kita manfaatkan. Mengapa kita disuruh misalnya sholat di sepertiga akhir malam? Karena waktunya. Betul. Walaupun sholat di awal boleh, tengah malam boleh, tapi lebih afdol sulus akhir malam, seperti akhir malam. Jadi dibolehkan banget kita mengejar keutamaan waktu. Sepertiga malam itu di jam berapa sih Ustaz kisarannya? Kalau kita sepakat malam itu dimulai dari ba'da isya ya, sampai sebelum subuh, itulah malam. Tinggal dibagi tiga. Tinggal dibagi tiga. Berarti kurang lebih jam 2 kali ya? Ya, jam 2 sampai subuh. Itu waktu yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Ini kita jadi banyak belajar nih dari Ustadz ya. Jadi memang kalau dari ibadahnya itu juga memang ada tingkatan ya Ustadz. Ada tingkatan. Dan kita dianjurkan mengejar tingkat yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Yang paling baik. Kita lihat tuh. Bersedekah yang paling baik. Berkurban yang paling baik. Nah, kalau bersedekah Ustadz? Yang paling baik. Yang paling baik. Apa? Mensedekahkan yang paling kita cintai. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menyedekahkan ya, yang paling kalian cintai. Maka di masa Rasulullah ada kisah menarik. Ada seorang sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari. Ya, ketika Rasulullah berkhutbah, berpidato, menyampaikan ayat ini, kata Rasul, kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hingga menafkahkan apa yang paling kalian cintai. Maka seketika dia mewakafkan sumurnya yang berada di bagian utara Masjid Nabawi, ya, namanya Bi'ruha, sumurha. Nah, kalau teman-teman umroh hari ini, coba cari pintu 19. Pintu 19. Di situ ada tiang, di tengahnya ada bulatan 3. Nah, di situ sumurnya. Masih ada sampai sekarang, cuman ditutup tentu saja karena perlu udah diubin ya. Udah diubin ini ya. Nah, itu diinfakkan gitu kan oleh beliau. Mengapa? Karena inilah sumur atau kemudian kebun yang paling beliau cintai. Menginfakkan apa yang, jadi kita kalau infak selama ini kan suka sisa, bekas, ya. Ngasih baju yang sudah pernah dipakai, ya. Dengan bahasa pakaian layak pakai. Pre-love Ustaz, pre-love. Anak zaman sekarang pre-love ya. Pre-love ya. Mestinya enggak, yang kita cintai itu kemudian kita. Masya Allah, aduh ini luar biasa sekali ini ya. Memang itu tadi ya, karena ada tahapannya, ada pahalanya juga. Betul, gitu, betul. Luar biasa. Dan butuh pengorbanan yang lebih besar juga tentu saja. Oke, menarik sekali Ustaz. Terima kasih banyak nih Ustaz ini Haikal. sharingnya, insya Allah bermanfaat nggak hanya untuk Haikal tapi untuk seluruh jamaah yang sudah nonton ini dialog senja kita. Nanti insya Allah kita ketemu lagi Ustaz. Insya Allah. Jazakallah atas waktunya Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak, sehat selalu Ustaz. Sehat. Dan untuk seluruh jamaah ya, sobat dialog senja, semoga nanti kita bisa ketemu di lain episode. Saya Haikal Saputra dan Ustadz Happy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Masya Allah. Atur nuhun Ustaz. Sama-sama.